Salaf itu secara bahasa, salaf itu artinya yang sudah lewat atau generasi yang sudah lewat masanya, itu namanya salaf, salafah. Ya, lalu nih. Nah, kalau kata-kata salaf ini, kalau istilahnya kita analisis dari sisi apa ya, semacam kelompok, ya ada orang mengatakan ini jamaah salafi atau kelompok salafi. Ya, kita ini bukan salafi karena kita ini khalaf, kita hidup masa sekarang, itu kan mana ada salafi. Ya, kalau definisi salaf itu orang dulu, Anda kan hidup sekarang, Anda khalaf. Ya, tapi kalau berbicara tentang kelompok, ya bisa jadi secara pemikiran adalah orang yang cara pandangnya itu selalu merujuk kepada orang-orang dulu, gitu kan? Nah, kalau pengertian seperti ini, semua kita ini salaf. Apa yang saya baca ini adalah salah satu tafsir orang yang sudah mati. Imam Al-Qurtubi itu sudah ratusan tahun matinya. Ya, itu dari sisi definisi bahasa salaf. Karena dia orang tohiolo, istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Pengertian salaf secara lebih spesifik, lebih khusus itu adalah generasi yang hidup 300 tahun pertama. Ya, jadi mulai masa Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi kalau definisi seperti ini yang kita pakai, berarti misalnya imam-imam mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, itu semuanya adalah ulama salaf. Ya, kalau itu yang definisi kita pakai. Sebenarnya istilah salaf ini dalam konteks dalam konteks organisasi, dalam konteks kelompok jamaah itu diperkenalkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Imam Ibnu Taimiyah itu ya yang istilahnya menggunakan istilah ini yang konotasinya adalah menunjukkan akan adanya kelompok tertentu. Nah, apa yang kita lihat sekarang itu afiliasinya ke situ. Itu salafi itu ya, berarti itu jalurnya Ibnu Taimiyah yang dipakai gitu. Ya, terkesan begitu. Padahal kalau kita mau secara umum, semua kita ini ya ketika berbicara tentang masalah agama, semua hampir kita kutip pendapat para ulama-ulama tempo dulu berarti kita juga nisbahnya ke salafi begitu. Tapi itu bukan secara kelompok. Jadi intinya kesimpulannya ya salafi itu lebih kental kita pahami dalam konteks sekarang sebagai kelompok ya kelompok yang memiliki corak pandang tersendiri terutama juga dalam masalah agama. Nah, kalau Wahabi itu artinya orang yang menisbahkan dirinya mengikuti pemikiran seorang yang bernama Abdul Wahab. Ya, Abdul Wahab itu adalah seorang ulama yang pernah hidup ya di Najd. Najd itu kalau sekarang Riyadh, ya Arab Saudi. Ya, Abdul Wahab. Makanya muncul istilah belakangan disebut Wahabi. Orang yang mengikuti alur pemikiran seorang tokoh yang bernama Imam Abdul Wahab. Ya begitu. Jadi Wahabi itu ya dia dinisbahkan
dirinya sebagai pengikut ya Abdul Wahab dari sisi pemikirannya, ya seperti itu. Ya. Pada waktu di sana ketemu Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah kan itu organisasi yang diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sesungguhnya dia nisbahkan Muhammadiyah artinya orang yang mengikuti pemikirannya Nabiullah Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya kalau Muhammadiyah itu kan organisasi dakwah, bukan mazhab. Sama Wahabi bukan mazhab, Salafi juga bukan mazhab, bukan mazhab fikih. Bilang fikih Salafi, tidak ada fikih Salafi, tidak ada mazhab Wahabi. Karena Imam Abdul Wahab itu mazhabnya Hambali. Ya, cuma dia punya pemikiran yang sedikit mungkin terkesan agak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ya, tentu saja sangat dipengaruhi ketika dia masih hidup. Sama dengan Imam Ibnu Taimiyah, pemikirannya itu sedikit agak terkesan sedikit agak keras, karena memang Imam Ibnu Taimiyah itu ketika hidup kondisi dan keadaan pada saat itu sedikit agak berombak kencang. Akhirnya juga pemikirannya terpengaruh, sedikit agak goncang, kencang gitu. Makasih. Jadi itu bukan mazhab, ya, bukan mazhab. Makasih.